Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mempercepat bagi manusia keburukan seperti mereka mempercepat kebaikan, artinya seperti ini. Manusia kalau kepada yang baik-baik ingin cepat didapat. Dapat. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala bermuamalah atau membalasinya seperti Allah memberikan cepatnya kebaikan kepadanya, kemudian dibalas lagi kalau dia berbuat yang dosa atau maksiat, Allah akan cepat pula memberikan azab. Ini tidak akan ada orang lagi di muka bumi. Tidak ada lagi. Kalau memang Allah Ta'ala bermuamalah dengan kita satu-satu. Artinya kalau kita meminta diberi, tapi kalau awak melanggar diazab. Kalau seperti ini tidak ada satupun orang di muka bumi. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertaubat. Dan sidang jamaah rahimakumullah, di sini ada ayat ke-23. Falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayuhan nas. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang kata ya ayuhan nas terdapat di tengah ayat. Satu-satunya ayat di Quran yang ya ayuhan nas terdapat di tengah ayat. Sekarang ada pertanyaan. Ada satu-satunya ayat yang ya ayyuhallazina amanu terdapat di tengah ayat. Kalau dapat silakan diambil. Ya ayyuhallazina amanu terdapat di tengah ayat. Ayo silakan. Padahal ayat ini sangat sering dibaca. Silakan Ustaz. Tidak, ini di awal dah. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini di awal ayat. Yang kita inginkan di tengah ayat. Seperti ya ayuhan nas ini. Allah tidak jadi letaklah balik. Ayatnya sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo ya. Ini terperas lagi. Tadi kita sebutkan 3 cara untuk menyambung surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Silakan. Caranya coba Sakta caranya. Iya, terus langsung disambung. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Satu lagi. Surat At-Taubah masih ada 2 nama yang lain. Silakan sebutkan. Silakan. Surat Bara'ah dan surat Al-Fatihah. Ya, jazakillah khairan. Surat Bara'ah karena diawali dengan bara'atu minallahi wa rasulihi, dan Al-Fatihah karena Fatihah artinya membuka kedok orang munafik. Ini masih ada. Untuk malam masih ada panitia? Oh, masih ada. Jangan nanti diborong, nanti orang udah ngantuk-ngantuk aja semua kan? Baik. Pertanyaannya, siapa nama asli orang yang menemani Nabi di Gua Sur? Siapa nama aslinya? Yang menemani Nabi di Gua Sur siapa? Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Silakan, tuh. Tidak. Nama asli yang sudah ditukar oleh Nabi maksudnya yang, silakan. Abdullah, jazakallah khairan, silakan. Jazakallah khairan. Murah-murah alas teh. Siana muasliawa, itu tahu dah. Murah. Sidang jamaah rahimakumullah.
Ada satu surat di dalam Al-Quran, ini siapa cepat dia dapat. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang ayatnya paling sedikit, silakan. Ayatnya paling sedikit. Aduh. Satu surat dalam Al-Quran yang ayatnya paling sedikit, surat apa namanya? Silakan Ibu. Inna atainahu. Nama suratnya Ibu, nama suratnya. Jangan dijawab dulu. Nama suratnya Al-Kautsar, bukan Inna Ataina. Sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Sebutkan 2 saja, cepat. Dua, Zaid bin Sabit tidak. Yang ada dalam hadis Nabi, khuzu al-Qur'ana min arba'atin. 2 saja. Panitia, kalau tidak ada yang lain, silakan. Silakan. Satunya salah. Silakan. Ini sudah dapat yang tidak dapat. Tidak jadi. Khuzu al-Qur'ana min 4, kata Nabi. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud tadi, Ibnu Ma'bad. Kemudian yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Beliau ini budak, tapi bacaannya luar biasa. Dan yang ketiga, siapa yang ketiga? Ubay ibnu Ka'ab. Dan yang keempat ini, yang ada yang bilang yang keempat ini Muaz ibnu Jabal. Ada sahabat yang lain tapi saya tidak ingat. Muaz ibnu Jabal ada tersebut. Jadi khuzu al-Qur'ana min 4. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Baik. Tadi kita jelaskan kalau harta rampasan barang terbagi 3. Silakan Ustaz. Harta rampasan perang terbagi 3. Silakan Ustaz. Apa arti qadimah? Harta yang boleh. Harta yang diambil karena setelah perperangan. Silakan. Yang kedua, fai, ya. Lawan yang menyerah atau tidak, ya, ada perlawanan. Namanya fai. Dalam bahasa Indonesia disebut fai, tidak sebutnya fai karena dalam bahasa faiun. Silakan yang ketiga. Salbun artinya ketika terjadi perang tanding dan musuh kita kalah. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Atau mau diganti dengan duku Ustaz? Silakan. Dukunya tambahan, silakan Ustaz. Tapi 1 saja. Masih ada ya? Sidang jamaah rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam membaca ayat dan itu diulang-ulang. Terdapat dalam surat Al-Maidah. Sebutkan ayatnya apa? Silakan. Dalam satu malam dibaca, itu saja dibaca. Dan beliau menangis. Sebutkan apa ayatnya? Dapat. Silakan. Oh, Ustaz kita. Silakan Ustaz Agus. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum
fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini diulang-ulang oleh Nabi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, engkau berhak mengazab karena mereka itulah hamba-Mu. Tapi wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Silakan Ustaz Agus, guru kita, silakan. Sebutkan. Ini dari toko Tunas Harapan, jazahullahu khairan. Ini untuk terpres juga, Ustaz? Enggak, untuk Ustaz. Siapa nama asli sahabat Nabi? Didepreskan lagi. Subhanallah. Atau untuk saya aja, Ustaz? Siapa nama asli sahabat Abu Hurairah? Salah. Siapa nama aslinya? Jawaban lain, pertanyaan lain. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah pernah mengutus utusan yang disebut dengan Saraya dan pernah ikut berperang yang disebut dengan Ghazwah. Pertanyaannya, berapa kali Ghazwah dan berapa kali Saraya? Silakan yang di belakang. Berapa? Saya tidak dengar. Mohon disampaikan. Berapa? 70 sama 27. Masih meleset. Silakan Pak. 27 dan 73. Mana yang 27 dan mana yang 73? Ghazwah 27 dan yang satu lagi? Ya, yang 73 adalah Saraya. Silakan Pak. Silakan. Tadi 70 kan di belakang? Ya, 70. Masih ada terus. Insyaallah karena kita akan istirahat. Ini dari Pak Mustafa. Sidang jamaah rahimakumullah. Ini hadiah bagi siapa saja di antara jamaah yang duduk di bawah sini yang sudah hafal lebih dari 5 juz. Silakan angkat tangan. Ammar sudah berapa hafalannya Ammar? Sudah masuk 6 juz. Ke sini Ammar, biar bapak malu Ammar, sini Ammar. Ini ibu sudah hafal 6 juz. Juz 29, juz 30, juz 1, juz 2, juz 3 dan sekarang sudah masuk juz 4. Kalau ibu dan bapak juz apa yang sudah hafal? Ini dari hamba Allah. Agak besar ini. Pertanyaannya adalah, bercerita tentang perang apa ketika Hamzah ibnu Abdul Muttalib terbunuh? Silakan ibu. Perang Uhud. Jazakallah khairan. Silakan ibu. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi, anak dari Abdul Muttalib. Beliau ini terbunuh dalam perang Uhud. Kenapa yang dicari adalah Hamzah? Matinya seperti ini. Hamzah ini diintai oleh Hindun yang Hindun ini istri dari Abu Sufyan yang memerintahkan Wahsy untuk membunuhnya. Beliau ini dari Habasyah yang ahli tombak, diincar. Kenapa diincar? Karena ketika perang Badar, Hamzah ibnu Abdul Muttalib salah satu utusan Rasulullah untuk perang tanding. Pertama adalah Hamzah, yang kedua Ali radhiyallahu anhu, ketiga Harithah. Ketiganya diutus untuk perang tanding dengan 2 orang bersaudara dan 1 anaknya. Pertama Utbah ibnu Rabi'ah, kedua Syaibah ibnu Rabi'ah, yang ketiga Walid ibnu Utbah. Syaibah ibnu Rabi'ah dan Utbah ibnu Rabi'ah ini beradik kakak.
Kemudian Walid ibnu Utbah, ini anak dari Utbah ibnu Rabi'ah. Berarti bapak dan anak mati di satu waktu, kemudian paman juga mati. Ketiga-tiganya ini adalah karib kerabat dari Hindun. Bahkan Hindun kalau tidak salah adalah anak dari, wallahu ta'ala alam, Hindun anak dari Utbah ibnu anak dari Syaibah juga. Jadi beliau bersaudara dengan Syaibah ibnu Rabi'ah, anak dari Rabi'ah, bersaudara dengan Syaibah ibnu Rabi'ah, bersaudara dengan Utbah ibnu Rabi'ah, dan kemenakannya Walid ibnu Utbah ini juga terbunuh. Yang membunuh salah satunya adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Makanya dicari untuk dibunuh. Akhirnya ketika mati dikoyak dadanya dan diambil jantungnya oleh Hindun. Tapi alhamdulillah Hindun kemudian masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan juga masuk Islam, walaupun di awal-awal kerasulan sampai tahun ke-8 Hijriah, 2 tahun menjelang Rasulullah meninggal, keduanya masih menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat jam berapa menitnya? Jam 6. Jam berapa? Jam? Masih ada Ustaz? Masya Allah. Setengah 6 istirahatnya. Sekarang sudah setengah. Derpes dulu ya, nih terakhir. Ada 4 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Alhamdulillah, dan silakan sebutkan 3 saja. Ayat pertama dari surah ini Alhamdulillah, sebutkan 3. Cari, ayah cari. Silakan ibu yang di belakang. Surat Saba, ya, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Kemudian yang kedua surat apa, Bu? Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang ketiga surat awak asam apa? Ya, silakan Ibu. Yang keempat adalah surat setelah surat Saba, surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu lagi. Silakan Ustaz kita yang memberikan pertanyaan. Silakan Ustaz. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, berapa kali diulang? Silakan. Aduh, jangan disebut. Berapa Ustaz? Nah. Jawaban benar tapi dibatalkan. Ini untuk saya saja. Jangan menjawab kecuali yang dituju. Ada surat yang mengulang ayat Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Surat apa itu? Silakan. Silakan yang siapa? Ya. Surat apa namanya? Surat yang mengulang wailun yawma idzil lil mukazzibin adalah surat Al-Mutaffifin 2 kali, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Al-Mursalat, ya silakan. Ini kayaknya kain sarung untuk rajin solat, silakan. Surat Al-Mursalat, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kalau tidak salah terulang 11 kali dalam surat Al-Mursalat. Surat terakhir juz ke-29. Sidang jamaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah membaca kira-kira 3 juz. Alhamdulillah. InsyaAllah akan kita lanjutkan sekitar 2 juz atau 2,5 juz lagi. Kalau sampai surat Yusuf masih ada waktu, InsyaAllah kita lanjutkan dengan surat Ar-Ra'du. Dengan surat Ar-Ra'du. InsyaAllah sekarang jam istirahat. Dan bagaimana pendapat?
Dan silakan kepada panitia kita serahkan. Pertanyaan ada yang masuk tapi saya tidak bisa menjawabnya. Ada yang lain, silakan kalau ada yang lain. Rasul mana yang tidak ada pengikutnya? Dalam hadis tidak disebutkan dia nabi, nabi Yunus yang tidak ada pengikutnya, tapi tak tahu nabi siapa, wallahu ta'ala alam. Saya tidak paham pertanyaannya. Memandang lain jenis dosa besar, dosa kecil. Memandang lain jenis. Apakah memandang lain jenis termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sidang dan rahmatullah, wallahu ta'ala alam, dan tahu. Tapi yang jelas, apakah dia dosa besar atau dosa kecil? Pertama, kalau dia dihalalkan, ini sudah jelas dosa besar. Yang kedua, kalau dilakukan sering-sering, ini sudah jelas dosa besar. Tapi apakah ketika melihat ini dosa besar atau dosa kecil? Allah ta'ala alam. Yang ada dalam ayat hanya larangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna sampai akhir ayat. Surat An-Nur ayat 37. Panjang satu alif dibaca dua, panjang dua alif dibaca tiga. Apakah kita dosa? Tidak, ini namanya lahnun khafi. Tidak ada dengung atau tidak sesuai panjangnya, ini namanya lahnun khafi. Kalau seseorang tidak menyengaja melakukannya, ini tidak berdosa. Tapi dia tahu itu salah, disengaja melakukan, ini yang mungkin dianggap dosa. Dan sebagaimana dalam mata jasari wal akhdhu bil tajwid hatfun lazimu man lam yujawwid al-Qur'an asimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Mengambil hukum tajwid hukumnya wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan hukum tajwid maka dia berdosa. Dia sudah tahu ini salah tapi masih dilakukan. Dalam ayat dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang membaca dengan bacaan sebenarnya. Dengung panjang ini juga termasuk bacaan sebenarnya. Rasul apakah hadis yang menerangkan kalau membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran pahalanya? Apakah hadis itu sahih? Hadisnya sahih, di Sahih Bukhari. Tapi tidak disebutkan apakah ketika membaca satu kali surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga pahala, yang tidak ada. Dalam hadis hanya disebutkan membaca surah Al-Ikhlas sama dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Tapi apakah sepertiga Al-Quran ini artinya pahala? Bukan pahala. Seperti ini ulama mendudukkan. Surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berbicara tentang keesaan Allah Taala. Al-Quran terdiri dari tiga unsur. Ada tauhid, ada kisah, ada hukum. Kalau dibaca qul huwallahu ahad, berarti kita sudah mengambil satu unsur dari tiga unsur Al-Quran. Ini yang dikatakan ulama sudah membaca sepertiga Al-Quran, artinya sudah membaca makna. Bagaimana hukumnya imam yang setelah salat berjamaah langsung bersalaman dengan makmum di belakang? Sebetulnya ini sunnahnya tidak ada dari Nabi, karena dalam hadis Bukhari kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sharafa min as-salati membaca astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam. Tidak ada dinukil beliau langsung bersalaman. Jangan dibiasakan, dan jangan dianggap ini sunnah, karena tidak dilakukan oleh Nabi. Artinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bersalaman dengan orang lain. Jangan dibiasakan supaya tidak jatuh kepada bid'ah. Bagaimana hukumnya laki-laki yang salat dengan baju dengan pendek? Laki-laki yang salat dengan baju dengan pendek, salatnya sah. Salatnya sah. Karena syarat sah salat adalah menutup aurat. Bagi laki-laki yang salat dengan baju pendek
sampai ke lutut, sholatnya dianggap sah. Tapi tentu adabnya kurang. Tentu adabnya orang tak pakai baju tentu kurang. Cobalah bapak tak pakai baju jalan di pasar, hari kecil orang. Akhirnya orang menghadap Allah Taala, hari kapas segala. Kalau memang contohnya, ya usahakan saya bisa mungkin untuk ya berpenampilan baik kepada Allah Taala, sehingga dalam ayat ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian dan rancak segala yang layak untuk dibawa solat. Sah saja, tidak apa-apa. Bahkan Nabi SAW, tapi ini memang keadaannya. Rasulullah solat dengan memakai jubah yang masih ada bekas mani di jubahnya. Hadisnya di Bukhari Muslim. Rasulullah solat dengan jubah yang dipakainya untuk tidur, sehingga ketika dipakai solat masih ada bekas mani di bajunya. Ini terfresh, ada dua fresh lagi. Ini ada alhamdulillah silakan rahimahullah, seluruh yang kita baca dan seluruh yang kita sampaikan ini ada direkam. Ini dakwah Al-Quran 1 surat Al-Baqarah yang ketika itu di Masjid Ibu sudah kita kopikan dan ini dakwah Al-Quran 2. Siapa yang bisa menjawab terfresh akan dikasih. Pertama, yang tak susah. Silakan rahimahullah. Ada dua surat dalam Al-Quran yang ayat terakhirnya adalah ayat sajdah. Silakan ceritakan. Ada dua surat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah dua, kalau ada tiga silakan dijawab. Silakan Pak. Satu surat Iqra, namanya surat apa? Al-Alaq. Yang kedua surat. Yang kedua surat. Jangan disebut. Silakan Ibu. Satu pertama surat apa? Apa Ibu? Al-Insyiqaq? Tidak, karena Al-Insyiqaq masih berada di. Silakan Ustaz. Al-A'raf sama Iqra. Surah Iqra mana surah apa? Surah Al-A'raf. Silakan Ustaz. Surah Al-Insyiqaq Ibu tidak di akhir ayat. Karena fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ini sajdah. Tapi ayatnya masih ada. Balil ladzina kafaru yukazzibuna wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dakwah kedua. Ini dari surat Ali Imran sampai surat di sini terus Al-Anfal, sebutnya hanya sampai surat Al-An'am. Ibu dan Bapak sekalian, ada satu surat dalam Al-Quran yang di sana terdapat lafaz Bismillah. Surah An-Naml ayat berapa? Al-Baqarah. Surat An-Naml. Saya terlalu cepat menilai suratnya. Ayat yang ke-30. Surat ini tentang surat An-Naml bercerita tentang salah satunya surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Sudah habis Jazakumullah khairan.